down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alahwa SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu dari Strategi Pembelajaran Matematika. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Dan untuk teman-teman saya yang selalu senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Hosiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika, semester 4. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah. Di sini pembelajaran berbasis masalah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengertian, dan yang kedua faktor interaksi, dan yang ketiga teknik keterampilan. Untuk pembahasan yang pertama ialah pengertian dari pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan PMB atau Problem Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis dan melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Muson pada tahun 2009 berpendapat PBL merupakan pembelajaran yang mengaplikasikan konsep-konsep yang terimanya dalam lingkungan, sehingga pembelajaran tidak dijajali dengan konsep-konsep yang abstrak. Berdasarkan uraian di atas, 3 jenis orang utama dari pembelajaran berbasis masalah itu berpendapat. Yang pertama, PBL tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data dan akhirnya menyimpulkan. Dan untuk yang kedua ialah aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk yang ketiga ialah pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan berpikir secara ilmiah. Adapun 4 tahap yang diperlukan untuk berpikir secara ilmiah. Fase yang pertama ialah mengorientasikan peserta didik pada masalah. Hal ini merupakan hal yang penting karena pendidik menjelaskan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara pendidik mengevaluasi peserta didik secara rinci. Dan untuk fase yang kedua ialah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu melatih peserta didik dalam bekerja sama atau berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan untuk yang ketiga ialah penyelidikan. Membantu menyelidikan mandiri dan kelompok, meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda. Namun pada umumnya tentu melibatkan karakter dan identik, yakni mengumpulkan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan lagi memberikan pemecahan. Untuk fase yang terakhir, yaitu fase yang keempat, ialah mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mendemonstrasikan. Tahapan ini merupakan tahapan penyajian hasil karya yang didapat melalui hasil eksperimen. Dan untuk yang terakhir, fase yang kelima ialah analisis.
analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses penemuan masalah mereka sendiri, keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Untuk pembahasan yang kedua ialah faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Namun, interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor yang pertama ialah faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Karena setiap pendidik yang akan mengajarkan satu unit bahan pembelajaran harus terlebih dahulu merumuskan tujuan instruksional dari materi yang akan diajarkan itu. Untuk faktor yang kedua ialah faktor bahan atau materi. Setelah tujuan dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkat peserta didik yang akan menerima pembelajaran. Dan untuk faktor yang ketiga ialah faktor pendidik dan peserta didik. Pendidik sebagai pengarahan dan pembimbing berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan peserta didik adalah sebagai yang sedang menuju pada arah tujuan melalui aktivitas dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sebagai sumber belajar atas bimbingan peserta didik. Untuk faktor yang ketiga ialah faktor metode. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umumnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik suatu metode, maka semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Dan untuk faktor yang terakhir ialah faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran, termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik, seperti semangat belajar, juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas pengajaran yang mendekatkan, yang mungkin mengganggu atau terganggu karena menggunakan suatu metode. Dan untuk pembahasan yang ketiga ialah teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Apa sih teknik keterampilan itu? Keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Teknik keterampilan belajar itu ada 5. Yang pertama ialah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suatu prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Dan untuk yang kedua ialah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditunjukkan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan, pertimbangan, dan lain-lain. Dan untuk faktor yang ketiga ialah memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dan dikuasai penggunanya oleh peserta didik agar dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis. Dan untuk faktor yang ketiga ialah mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ialah cara yang pendidik dalam meningkatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Dan untuk keterampilan yang terakhir atau penjelasan yang terakhir dari materi kita ialah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan dalam penyajian informasi yang disusun secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah,
Cukup sampai di sini peta imajinasi yang saya bahas sekarang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penyampaian materi pada presentasi tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.